Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berkaitan dengan agama memang tidak pernah habis-habisnya kita bahas. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dan mencegah segala keburukan bagi mereka. Tidak ada perintah dalam Islam kecuali itu pasti ada manfaat bagi si manusia tersebut. Dan tidak ada larangan dalam Islam kecuali itu akan merugikan jika dilakukan oleh manusia tersebut. Oleh karenanya syariat Islam juga membimbing manusia untuk mengambil semua sarana kepada kebaikan dan menutup semua sarana pada keburukan. Dan di antara sarana yang diajarkan oleh syariat Islam yang mana akan mengarahkan kita kepada kewajiban yang sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penekanan yang tegas berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Engkau pergilah dan bawalah ayahmu ke hadapanku." Maka ketika si pemuda tersebut pergi untuk mencari ayahnya, maka turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu wahai Muhammad dan berkata, jika ayahnya datang maka tanyakanlah kepada ayahnya tentang sesuatu yang terbersit di hatinya namun belum didengar oleh kedua telinganya karena belum terucapkan." Kemudian Rasulullah SAW paham dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada dirinya. Kemudian tatkala sang ayah yang sudah tua renta ini datang, maka Nabi berkata kepadanya, "Anakmu terus mengeluhkan dirimu. Engkau telah mengambil hartanya. Apakah itu benar?" Kemudian orang tua tersebut berkata, "Tanyakan kepadanya wahai Rasulullah, apakah aku menyalurkan hartanya tersebut untuk diriku atau salah satu dari bibinya?" Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Lupakanlah hal itu. Ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang kau ucapkan dalam hatimu dan tidak didengar oleh kedua telingamu." Kemudian orang tua itu berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan kepada kami keyakinan terhadap dirimu. Aku berkata dalam hatiku sesuatu yang belum aku ucapkan." Kemudian Nabi berkata, "Ucapkanlah dan aku akan mendengarkannya." Maka orang tua itu berkata, "Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir. Aku yang memeliharamu, memenuhi kebutuhanmu ketika engkau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan engkau reguk sepuasmu. Bila engkau sakit di malam hari, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Aku mengkhawatirkanmu, jiwamu disambar maut. Aku mengkhawatirkanmu jika seakan-akan malaikat maut datang kepada engkau. Padahal aku mengetahui bahwa kematian itu ada ajalnya. Seakan-akan akulah yang sedang sakit, bukan engkau yang sakit. Maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata ketika engkau sakit. Dan tatkala engkau telah mencapai dewasa dan bisa menggapai apa yang engkau cita-citakan, yang dahulu itulah yang kuharapkan darimu. Engkau membalas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata yang kasar, seakan-akan engkau telah berjasa dan telah berbuat baik kepadaku. Seandainya engkau tidak memperdulikan hak diriku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu.
sikapilah aku sebagaimana seseorang bersikap baik kepada tetangganya. Maka bayangkan ketika Rasulullah SAW mendengar pernyataan dari orang tua tersebut, maka Rasulullah SAW pun menangis dan memegang kerah dada baju anak dari si orang tua tersebut dan berkata, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Sungguh agung hak seorang orang tua tentunya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Nabi pun menyebutkan engkau, artinya di sini adalah diri, jiwa, tubuh, raga kita seluruhnya itu adalah milik orang tua kita. Diri kita, harta kita itu semuanya milik orang tua kita. Bayangkan orang tua adalah sosok yang telah berkorban untuk diri kita. Dialah yang telah berusaha terus-menerus membimbing kita dan tidak pernah lelah. Dia selalu mengharapkan kebaikan yang ada pada diri kita. Ia mengorbankan waktunya hanya untuk diri kita, mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaan pada diri kita. Dan Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka salah satu cara kita untuk meraih surganya Allah, yang luas dari surganya Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Dan apabila kita ingin meraihnya atau mengejarnya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika engkau mau, atau tinggalkan pintu tersebut jika engkau tidak mau. Maksudnya di sini, apabila kita menjaga pintu tersebut adalah dengan terus berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila kita melalaikan atau meninggalkan pintu tersebut, maka salah satu bentuk, dan ada sebagian seperti ini adalah dengan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, memaki, bahkan menjawab, kemudian mengingkari dari apa yang orang tua kita suruh. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, kita patuhi. Namun ada sebagian orang yang bahkan melotot kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya minta tolong. Orang tua kita tidak pernah memarahi kita. Ketika kita menangis di waktu kecil, orang tua kita datang, kenapa engkau nak? Ditanya langsung. Namun ketika orang tua kita sudah tua, sakit-sakitan, apa pernah kita bertanya kepada kedua orang tua kita? Maka salah satu cara diterimanya amal soleh kita adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena nanti kita akan mendapatkan kenikmatan dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua akan mendapatkan nikmat dari baktinya kita sebagai seorang anak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.